Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Baik, karena kita sudah perkenalan, jadi kita langsung ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat ilmu, yang dimana dasar-dasar filsafat ilmu mempunyai 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Apa sih ontologi itu, guys? Jadi, ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan atau realitas apa yang menjadi objek kajian ilmu tersebut. Nah, hal ini menjawab pertanyaan apa yang ada, apa yang dikaji oleh ilmu tersebut, dan bagaimana sifat dasar realitasnya. Oke, misalnya pada objek kajian. Pada objek kajian, misalnya fisika membahas tentang materi, energi, dan gerak. Biologi membahas tentang makhluk hidup dan proses evolusi. Ada pula ekonomi yang membahas tentang perilaku manusia dalam mengalokasi sumber daya langka. Dalam hakikat realitas, misalnya realisme membahas tentang realitas objektif independen dari pemikiran manusia. Selanjutnya, idealis, yaitu realisme bergantung pada kesadaran atau persepsi. Yang ketiga, materialisme, yaitu hanya materi yang nyata. Yang keempat, dualisme, ada realitas yang materi dan non-materi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang ilmu itu sendiri. Misalnya, bagaimana ilmu itu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenarannya diuji. Hal ini menjawab bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu benar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ilmu itu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenarannya diuji. Pertama, bagaimana sih ilmu itu diperoleh? Nah, ilmu itu diperoleh melalui sumber pengetahuan. Yang pertama, empirisme, yaitu melalui pengalaman indera dengan cara observasi atau eksperimen. Yang kedua, ada rasionalisme, yaitu melalui akal budi. Yang ketiga, ada konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun secara sosial. Selanjutnya ada metode. Metode di sini ada 3. Yang pertama, deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Ada pula induktif, yaitu dari khusus ke umum. Selanjutnya ada hipotetiko-deduktif, yaitu hipotesis, prediksi, serta verifikasi. Selanjutnya, bagaimana kebenarannya diuji? Di sini ada 3 pula. Yang pertama, korespondensi, yaitu sesuai fakta. Yang kedua, koherensi, konsisten dengan pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir, pragmatisme, yaitu berguna secara praktis. Yang ketiga ada aksiologi. Teman-teman tahu nggak aksiologi itu apa? Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, etika, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi dapat menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu ada dan bagaimana nilai-nilainya mempengaruhi kehidupan manusia. Di sini saya juga akan menjelaskan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Apa sih guys tujuannya? Jadi, tujuannya yaitu membebaskan manusia dari ketakutan, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai keadilan sosial. Selanjutnya, kira-kira gimana ya keterkaitan antara ketiganya? Nah, ketiga cabang saling berkaitan membentuk landasan bagi pemikiran yang kritis dan analisis mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Kombinasi dari ketiga cabang ini memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih holistik dan kritis. Dengan mengintegrasikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi,
kita dapat membangun kerangka berpikir yang kuat untuk menghadapi tantangan kompleks dalam kehidupan modern. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.